Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penggiat petani porang dimanapun berada? Salam santun, salam semangat untuk semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Kebetulan kali ini saya sedang berada di lahan teman-teman ya. Ini tanaman porang dari bibit kata sudah sudah rimpah ya. Ini hanya dilakukan pemupukan sekali, jadi tidak bagus, hasilnya kurang bagus menurut saya ya. Hasilnya kurang maksimal, tidak seperti dulu. Yang dulu dari bibit kata kecil-kecil itu hasilnya besar-besar teman-teman, bagus-bagus, tinggi-tinggi gitu ya. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini ya tidak jauh berbeda dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kebetulan sambil menyingkirkan kata teman-teman, karena untuk saat ini sudah mulai banyak yang panen ya. Sudah mulai banyak yang panen. Untuk saat ini teman-teman ya, kalau saya lihat ya, mungkin sudah sangat luar biasa sekali ya. Bahkan untuk dari segi harga kita akui memang untuk tanaman porang saat ini ya lumayan daripada tahun kemarin. Namun ini ya masih jauh dari harapan, kita, karena mengingat ya banyaknya modal yang teman-teman petani porang yang dikeluarkan ya, begitu. Untuk harga saat ini kalau kita perhatikan pasti sudah banyak yang tahu ya, baik di media-media sosial ya, yang mencari umbi produksi itu sudah sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita cermati untuk tahun ini cenderung lebih awal teman-teman ya, cenderung lebih awal ya. Mungkin memang faktor wilayahnya atau bagaimana ya. Kalau punya saya masih katakanlah ya masih hijau royo-royo ya, masih hijau royo-royo, tapi mungkin karena siklusnya berbeda ya, wilayahnya berbeda, sehingga untuk proses dormannya pun tidak sama. Nah, untuk sebelum-sebelumnya kita selalu menyuarakan agar teman-teman petani porang tetap semangat dan kompak untuk membongkar tanaman porangnya. Kalau di tahun kemarin itu kebanyakan ya bongkar di bulan 7, bulan 8. Nah, kalau sekarang baru memasuki bulan 4. Artinya untuk tahun ini sangat-sangat lebih cepat daripada tahun kemarin. Dan kita juga lihat banyak sekali informasi atau isu-isu yang menyebutkan bahwa
porang nanti habis lebaran akan anjlok ya, akan sangat anjlok dan besar kemungkinan tidak akan laku ya, tidak akan laku dan pabrik overload. Banyak yang seperti itu. Namun untuk teman-teman, kita harus cermat ya, harus cermat mana bahasa yang memang betul-betul berpihak kepada kita para petani dan mana yang memang bahasa itu bertujuan untuk hanya kepentingan sesaat bagi oknum-oknum tertentu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau saya lihat bahkan kemarin ada juga yang WA saya, porang nanti habis lebaran tidak akan laku dan pabrik akan overload. Kalau masalah overloadnya saya lihat ya, kalau saya lihat masa iya sih untuk tahun ini pabrik akan begitu mudah overload gitu ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun ini kalau menurut informasinya pabrik sudah semakin banyak berdiri, bahkan di wilayah saya juga sudah mulai ini ya, sudah mulai dipersiapkan pabrik porang, sudah mulai ditata-tata. Lalu sekarang dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah sekali, overload ya, pabrik akan overload dan nanti habis lebaran porang tidak akan laku. Jadi poinnya untuk teman-teman saya berpesan sekali lagi, tolong cermati bahasa-bahasa yang seperti itu ya, karena secara logika begini teman-teman, kalau sekarang ini banyak pabrik yang berdiri, secara otomatis kebutuhan porang semakin banyak ya kan, begitu logikanya ya. Dan kalau porang ini nanti habis lebaran tidak laku, apa iya sih akan mengalami harga anjlok yang sangat signifikan gitu kan, bahkan di bawah harga yang kemarin hancur-cur gitu. Kayaknya ya nggak mungkin, kayaknya gitu kan, nggak mungkin. Tapi ya itu bisa jadi, dan itu pun penyebabnya bisa jadi itu karena kita sudah membongkar tanaman kita lebih awal ya. Nah, coba kalau kita cermati bahasa-bahasa para senior itu paling bagus untuk membongkar porang bulan berapa ya, dari Agustus sampai bulan berapa, seperti itulah intinya kan ya. Kalau sekarang kan kadar airnya masih tinggi walaupun ada ya, dan untuk tingkat kerusakannya pun sangat mudah gitu. Jadi kalau saya pikir saat ini sangat gimana ya, membingungkan gitu teman-teman, membingungkan ya. Di satu sisi banyaknya pabrik yang berdiri ya, tetap secara otomatis akan membutuhkan umbi produksi yang banyak. Tapi di sisi lain banyak yang menyerukan bahasa nanti habis lebaran porang akan anjlok. Hati-hati, waspada. Kalau saya kok mendengar itu kok agak lucu gitu kan ya, agak lucu ya, oke lah ya. Kenapa saya bilang agak lucu? Padahal kita sebagai petani kecil itu berharap ada memang orang-orang yang memang mengarahkan kita, memandu kita agar kompak ya, memberikan informasi yang sangat positif ya, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk saat ini ya, saya yakin umbi porang itu masih sangat dibutuhkan sekali ya kan, karena untuk di tahun sebelumnya kan memang pabrik-pabrik sudah
masih jarang kan. Jadi tempat saya aja ini khususnya di wilayah saya ya, sudah ada yang mulai membangun ya pabrik itu. Di sini masih belum ada yang panen gitu kan. Masih belum ada yang panen. Ya. Makanya sekarang ini sudah banyak yang berlomba-lomba mencari umbi produksi ya. Mencari umbi produksi ya, mungkin sudah pasti ya, banyak juga yang memang dorman lebih awal banyak, tapi saya lihat juga banyak yang masih gimana, masih muda, artinya akar-akar itu dia belum habis ya, belum terpotong, masih banyak akar ya. Di situ juga saya berpikir kok lucu gitu, lucu untuk kadar air yang seperti ini, untuk kualitas yang seperti kebanyakan saat ini dibongkar, banyak yang mau. Ini saja kalau menurut saya gambarannya sudah luar biasa, banyak yang start lebih awal gitu kan, dari sebelum umbi produksi atau sebelum umbi produksi ini menumpuk, banyak yang start lebih awal. Tapi ya tetap, kalau bagaimanapun kita hanya bisa berusaha teman-teman ya. Mudah-mudahan harga porang itu nanti bagus, tetap membaik ya, tetap membaik sesuai dengan harapan kita. Walaupun tidak dapat kita pungkiri itu akan sulit terwujud, karena walau bagaimanapun kondisi dan situasi saat ini, memang kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit ya di bidang keuangan ya tentunya. Dan ini hak-hak prerogatif sobat-sahabat kita, dan kita juga tidak bisa menahan mereka ya kan? Karena ini adalah sebuah pilihan di mana kita dihadapkan antara dijual dan tidak, antara untung dan tidak ya. Karena dengan adanya beredarnya bahasa-bahasa nanti habis lebaran porang akan jatuh melesot ya, akan jatuh merosot luar biasa ya. Saya yakin dengan bahasa yang seperti itu pastinya akan banyak yang takut gitu kan, karena memang untuk saat ini harganya lumayan bagus daripada tahun kemarin kan begitu ya. Sekarang sudah tembus 4.000 lebih. Nah, kalau dibandingkan dengan kemarin hanya 2.500 ya di tingkat petani. Kalau sekarang di tingkat petani mungkin bisa sampai 36 atau 37, nah, bahkan bisa 4.000 kalau kuotanya banyak gitu kan. Tentu ini akan menjadi sebuah teka-teki di mana pemikiran dulur-dulur kita, petani-petani porang yang notabene kelas kiloan seperti saya ini, jual atau tidak gitu kan. Dipikir-pikir harga sekarang bagus ya, kalau nunggu belum tentu bagus ya, makanya banyak yang dijual. Tapi saya yakin tentu masih sangat banyak sekali kebutuhan porang ya tentunya. Kalau saya lihat bahkan kemarin ada informasi lagi akan ada pabrik itu akan terus pengembangan gitu ya, pengembangan, sedangkan petaninya tidak ada. Begitu teman-teman ya. Intinya sekali lagi tetap hati-hati ya dengan bahasa oknum-oknum yang sekiranya membuat kita takut ya. Tetap pegang prinsip kita dan coba dicari informasi yang detail ya. Sekiranya kita terpaksa untuk dibongkar saat ini ya tidak apa-apa kan begitu, karena sekali lagi itu adalah sebuah pilihan ya, dan tidak bisa kita paksakan. Tentunya dengan harga 4.000 ya, kalau banyak ya tentunya sangat alhamdulillah sekali. Tapi ya kalau bagi teman-teman yang kemarin modalnya banyak, tanamnya banyak ya akan sulit untuk kembali modal kan gitu, kan sulit. Saya rasa
kita akan mengalami atau mendapatkan keuntungan ya, walaupun nggak banyak mungkin ya, kalau harga di atas 5.000 gitu kan. 5.000 ya, bagi teman-teman yang nanam satu musim loh khususnya, beda dengan yang 2 musim. Kalau yang 2 musim ya, karena kemarin katakanlah sudah 1 kilo, sekarang menjadi 2 kilo, yang kemarin 2 kilo menjadi 4 kilo kan begitu kemungkinan, nah, kemungkinan besar. Oh ya teman-teman, ada yang kemarin menanyakan posisi saya di mana. Kebetulan saya masih di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pemalang, dan kebetulan di sini untuk tahun ini yang menanam porang itu juga tidak banyak, yang bertahan juga hanya yang dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu menanam ya. Tapi di tempat saya ini menurut informasinya sudah ada pabrik itu, walaupun saya sendiri belum pernah melihat secara langsung karena itu belum selesai ya, jadi sekali lagi kita harus jernih ya, kita harus waspada, kita harus lebih matang dalam menyikapi situasi kondisi maupun bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh orang-orang tertentu yang mungkin bisa jadi agar kita lebih awal membongkar tanaman porang kita, begitu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi ini hanya praduga ya, hanya praduga. Jadi mohon maaf saja mungkin sama teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan gitu. Karena tujuan saya itu sebetulnya atau harapan saya harganya ya bagus lah, paling tidak di harga di atas 5.000 gitu kan. Di atas 5.000 biar tahun ini yang teman-teman notabene kemarin itu enggak bongkar dan enggak pulang modal ya, tahun ini setidaknya mudah-mudahan bisa pulang modal atau kembali modal gitu. Kenas teman-teman ya. Kenas, jangan dikira bahwa saya juga tidak tidak sama dengan teman-teman ya. Sebetulnya sama, walaupun tanaman porang saya ini masih kecil-kecil ya, tidak mempunyai begitu banyak gitu. Tapi yang jelas ya harapannya sama, ingin membuat suatu perubahan dengan tanaman porang gitu kan. Suatu perubahan atau suatu gebrakan tentunya di bidang perdapuran di bidang perdapuran atau di bidang ekonomi gitu ya, untuk membantu. Mungkin saya banyak salah dalam mengucapkan apa yang saya sampaikan ini, jadi saya minta maaf teman-teman ya, minta maaf. Tapi ya terus terang itu hanya suara hati saja, suara angan-angan gitu kan. Karena seiring dengan berjalannya waktu kok ini porang makin ramai dan juga bahasanya seolah menjatuhkan gitu ya, atau membuat kita itu takut ya, takut nanti porang nggak payu ya. Jadi begini, kalau kita berburu-buru menjual tanaman porang kita, secara otomatis akan banyak pabrik yang overload, bahasanya seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Jadi kita itu sekarang memang harus jeli gitu kan, harus jeli. Tidak mungkin semua pabrik itu akan mudah overload, karena saya yakin ya setiap pabrik itu mempunyai kemampuan atau kapasitasnya masing-masing, kapasitas kemampuan produksinya masing-masing gitu. Jadi si A ini sudah overload, belum tentu si B itu overload kan begitu. Bisa jadi si C belum dapat barang sama sekali, ya kan? Makanya tetap semangat ya, kita berdoa mudah-mudahan yang masih punya tanaman banyak porang ya belum dibongkar ya, mudah-mudahan
dan mudah-mudahan banyak yang masih kompak ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan gitu ya, masih bisa bertahan, tidak 6.000 tidak bongkar pokoknya kan, atau tidak 5.000 tidak bongkar, seperti itu mudah-mudahan. Karena yakin teman-teman, kalau kita bisa seperti itu secara otomatis itu ya akan berebutan lah yang mencari umbi ya, akan berebutan yang mencari umbi. Sekarang pun nyatanya lebih start lebih awal ya. Jadi asumsinya bisa jadi itu bukan penggiat pengecip ya, bisa jadi beliau-beliau yang mencari lebih awal ini pengecip, bisa ya kan begitu. Kalau untuk pabrik kan intinya masih dini lah intinya ya, masih dini. Oke teman-teman, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, baik yang mungkin menyinggung ya. Tapi terus terang saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, dan ini hanyalah suara atau curahan hati ya, sebuah harapan dari seorang petani yang notabene kelas kiloan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat dan bersyukur tentunya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Salam kompak ya, salam semangat, salam sukses, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.